Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Silakan duduk saudara. Mari buka bersama dengan saya Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-42. Markus 14 mulai ayat yang ke-32. Markus 14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-42. Judulnya di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara sekalian, malam ini saya mau ajak kita melihat atau membicarakan bagaimana doa sebenarnya merupakan kekuatan yang mampu mengatasi akan kedagingan kita. Alkitab mengisahkan ketika itu Yesus sampai pada puncak daripada pergumulan pelayanannya, yaitu ketika dia mesti berdoa di Taman Getsemani. Selama dia lahir sampai dengan saat Getsemani, belum pernah dia menawar sekalipun akan apa yang Bapaknya ingin berikan dan perintahkan kepadanya. Tetapi peristiwa Getsemani ini baru pertama kali dia berkata, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Jadi saat itu merupakan saat yang paling vital, tapi sekaligus merupakan saat yang kritis sekali. Nah, oleh karena itu Alkitab menceritakan dia memilih 3 orang muridnya, yaitu orang-orang pilihan, namanya Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Saudara, 3 murid ini sesungguhnya adalah murid yang dipilih sendiri oleh gurunya. Satu kali ketika Tuhan Yesus akan dipermuliakan di gunung kemuliaan, dia juga pilih 3 orang ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika membangkitkan anak Yairus yang 12 tahun umurnya dan kemudian sakit lalu kemudian mati, yang dia izinkan masuk ke kamar itu hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan ketika dia bergumul di Taman Getsemani, yang diajak paling dekat dengan dia adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Artinya 3 orang ini adalah orang pilihan. Tetapi kenyataan yang ada justru pada saat yang paling krisis dari kehidupan gurunya dan Tuhannya, mereka malah tertidur. Nah, kondisi yang mereka alami itu diungkapkan Yesus sebagai bentuk wujud daripada kedagingan mereka.
Oleh karena itu dia berkata, mesti berjaga-jaga dan berdoa. Karena roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Lemah terhadap apa? Lemah terhadap kemauan Tuhan. Kita tidak punya daya, tidak punya tenaga untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan. Itulah yang dinamakan sebagai kelemahan daripada daging kita. Nah, saudara sekalian, dari pembacaan ini saya bisa menarik 4 kesimpulan. Apa ciri-ciri orang yang sebetulnya dikuasai atau didorong hidupnya atau digerakkan hidupnya oleh kedagingannya dan bukan oleh manusia rohnya. Yang pertama, orang Kristen yang kedagingan adalah orang Kristen yang tidak peduli akan beban orang lain, dan terutama tidak peduli akan beban dan perasaan Allahnya. Yang dipentingkan adalah segala sesuatu yang menyangkut kepentingan pribadinya sendiri. Orang semacam ini tidak peduli akan perasaan orang lain, akan beban orang lain, apalagi perasaan Tuhan dan beban Tuhan dalam hidupnya. Yang dia pentingkan adalah bagaimana semua itu menguntungkan buat hidupku secara pribadi. Yang kedua, orang Kristen kedagingan adalah orang Kristen yang aktivitas di luarnya, outward activitiesnya banyak, tetapi ketika diminta aktivitas di dalam, yaitu dalam rohnya, ternyata nggak ada apa-apanya. Petrus ini orang yang paling aktif, orang yang agresif, orang yang paling banyak bicara, orang yang selalu tampil di luar. Secara penampilan luar, dia orang yang luar biasa. Namun pada saat krisis rohani terjadi, di mana dibutuhkan lutut dan air matanya, orang ini malah tertidur. Aktivitas di dalamnya tidak sebanding dengan kegiatan begitu banyak yang nampak di luar. Saya mulai melihat, saudara, tidak perlu kita terkesan dengan orang Kristen yang sepertinya aktif. Dengar baik-baik, orang Kristen yang rohnya baik, dia pasti akan aktif melayani Allahnya. Tapi orang yang nampaknya aktif, belum tentu dia rohnya siap dan aktivitas di dalamnya cukup memadai. Orang Kristen yang kedagingan hanya nampak akan kegiatan di luar, tapi di dalamnya sebetulnya kosong. Yang ketiga, jelas orang ini adalah orang yang buta rohani. Dalam pengertian, tidak bisa membedakan mana saat yang penting dan mana hal-hal yang rutin. Mana saat-saat yang tidak bisa kita lepaskan dan mana yang kita bisa nomor duakan dalam hidupnya. Ketika Petrus disuruh berbuat apa saja, penampilan di luarnya mengesankan luar biasa. Namun ketika dibawa ke Getsemani, dia pikir ini merupakan doa rutin biasa. Mata rohaninya buta, tidak mampu melihat, itu merupakan saat yang paling vital dan krisis bagi guru dan Tuhannya. Dan yang keempat, saudara sekalian, kalau kedagingan kita terus kita izinkan menguasai hidup kita, satu kali kelak, dalam waktu yang singkat, itu akan membuat tabiat karakter lama kita kembali menguasai kita. Tidaklah mengherankan ketika Yesus membangunkan Petrus yang tidur, dia tidak panggil nama Petrus, dia panggil nama Simon. Dia bilang, Simon, tidurkah engkau? Saudara, yang mengganti nama Simon jadi Petrus adalah Yesus sendiri. Simon artinya buluh, yang gampang patah, gampang diombang-ambingkan. Dan Yesus menggantinya dengan nama Petrus atau Petra, batu karang yang teguh. Kapan itu? Saat dia sanggup terima pewahyuan Bapanya dan dia berkata, Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan langsung Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan darah dan daging yang mewahyukan kepadamu, tapi Bapakku di surga yang mewahyukan itu kepadamu. Saudara sekalian, kalau kita membiarkan hidup kita terus dikuasai kedagingan kita, maka satu kali kelak, tabiat lama, karakter lama kita akan muncul dan kemudian menguasai kita. Dan itulah sebabnya Yesus memanggil dia bukan Petrus, tapi nama lamanya, Simon, tidurkah engkau? Nah, untuk mengatasi kedagingan ini, saudara-saudara, yang menarik begini, Yesus mengajarkan kepada mereka untuk berjaga-jaga dan untuk berdoa. Dia berkata, karena dagingmu lemah,
tidak punya daya untuk menuruti kemauanku, maka engkau harus berjaga-jaga dan engkau mesti berdoa. Nah, coba Anda buka dalam Lukas pasal yang ke-22. Hal yang senada pernah diucapkan Yesus juga ketika dia mendoakan akan Petrus ini. Lukas 22 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus panggil lagi Simon. Saat kapan? Saat imannya goyah dan hampir gugur. Saat iblis minta untuk menampi dia. Keluar lagi tabiat lamanya. Dia panggil lagi Simon katanya. Dan untuk menanggulangi itu, dia berkata, aku telah berdoa buat engkau, supaya imanmu jangan gugur. Saudara sekalian, doa merupakan senjata untuk mengatasi kedagingan kita. Doa merupakan alat yang begitu ampuh untuk mengatasi kedagingan kita. Tetapi kalau Anda kritis, saudara akan bertanya begini. Orang yang kedagingan diatasi dengan doa. Tetapi apakah ada orang Kristen kedagingan bisa berdoa? Mana mungkin bisa? Kalau kedagingan menguasai kita, buktinya Petrus, dia malah tidur. Padahal Bapak berkata, katanya doalah yang bisa mengatasi kedagingan saya. Saudara, kalau kita mau mengerti hal ini, saya tunjukkan 3 hal yang sangat penting sekali. Dan dengan ini, saya ingin semua kita, mulai hari ini, bebas dari kesulitan yang membuat kita tidak mampu dan tidak berdaya untuk berdoa. Saya mau tanya buat saudara, coba tolong jawab yang jujur, jangan bohong di gereja. Enggak enak dan enggak sopan, oke? Kalau Anda berkata, ya saya orangnya, angkat tangan. Enggak ada polisi doa ini. Enggak ada polisi yang nulisi siapa yang tidak berdoa dan sebagainya. Saya mau tanya dalam minggu ini saja. Siapa yang merasa kesulitan dalam berdoa? Kalau mau sembahyang itu rasanya wegahnya luar biasa. Lalu karena kebiasaan kita harus berdoa, lalu doa ya asal doa. Ya Tuhan, aku mau tidur, lindungi, bungkus dengan darahmu, jaga yang malaikat surga, itu mobil di luar jangan sampai kemalingan, rumah di belakang jangan sampai kebobolan, anak-anak semua pembantu ini anjing agak sakit, Tuhan tolong jamah dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hanya itu aja, tidak pernah bisa menikmati saat yang indah dengan Tuhan, duduk diam sejam dengan Allah, ngobrol, halo Tuhan, how are you today, I'm fine, kata Tuhan. Lalu apa, Anda mengalami itu enggak? Siapa yang mengalami kesulitan? Karena begini saudara, saya nggak tahu dengan orang Kristen hari ini. Saya pernah cerita ada orang-orang Kristen yang kurang ajar ya. Doa dibuat efektif. Bagaimana doa efektif? Adalah doa yang ngirit, tidak usah terlalu banyak. Di Amerika kalau orang belanja, di Indonesia ini luar biasa. Setiap hari orang belanja, jadi dapat makanan segar. Nah, di Amerika nggak bisa begitu. Orang mesti ke supermarket, lalu kalau belanja sebulan mungkin 2 kali. Paling sering itu kalau seminggu sekali sudah bagus. Biasanya 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Mereka belanja sekalian segunung begitu, mereka taruh di kereta dorong, mereka belanja segunung. Nah, orang-orang yang kurang ajar, ketika habis belanja, jatah 2 minggu, masukkan ke rumah, tumpuk jadi satu, tumpangi tangan. Tuhan berkatilah makanan ini. Amin katanya. Sudah, kalau itu nggak pernah doa makan, nggak pernah apa. Kenapa? Lah sudah saya doakan, berkatilah makanan ini. Sak bungkusnya doa sekalian, saya nggak usah doa makan. Nah ini orang kurang ajar. Ada lagi orang yang doanya doa model Farisi, saudara. Ini kalau makan terutama panjang. Janda-janda, yatim piatu didoakan, tapi hanya kebiasaan. Bukan terus keluar dari hati. Lagi pas doa gitu ada orang minta-minta, sana semawon, pergi katanya. Lalu yang didoakan datang nggak pernah diberi. Sudah. Jadi orang-orang begini banyak sekali. Sekarang saya mau tanya, saya nggak urusan doa sakudang, doa janda-janda, fakir miskin dan sebagainya yang jadi kebiasaan, kadang-kadang hanya kebiasaan di mulut dan bukan keluar dari hati. Siapa di antara kita yang jujur berkata, ya saya seminggu ini susah nih berdoa. Yuk, jangan nipu di gereja, nggak enak, nggak sopan, ada Tuhan di sini. Yuk, angkat tangan.
Saya akan undang, saya akan tanya, coba doamu seperti apa? Sungguhan saya undang sungguh. Coba siapa yang kesulitan berdoa minggu ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah gitu. Saya mau katakan buat saudara, ada 3 hal penting yang saya mau bagikan buat saudara. Anda yang tidak kesulitan, yang sudah berdoa 2 jam, 3 jam, selamat, teruskan doamu. Oke? Cuma jangan bilang, ya Pak, Mak besok sudah enggak lagi gitu. Jangan begitu lagi. Tapi ini yang saya mau bagikan buat saudara malam ini. Tangkap dengan rohmu. Saya berdoa, Anda akan ngerti apa yang Tuhan maksudkan. Oke, nah sekarang mari kita lihat yang pertama. Buka Roma pasal 8, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Roma 8, 26 dan 27. Alkitab berbunyi demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Alkitab berkata, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dengar. Kalau ada orang berani berkata, oh saya tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, saya berani berkata orang ini adalah orang yang sama sekali tidak tahu bagaimana berdoa. Tapi kalau ada orang berkata, saya tidak tahu bagaimana sebenarnya saya harus berdoa, nah orang ini yang sebetulnya orang yang tahu doa itu seperti apa. Saudara, saya itu heran sebetulnya kalau saya baca ayat ini, ada orang-orang memberi seminar tentang doa. Doa yang dijawab Tuhan, rumusnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diseminarkan. Artinya orang ini tahu bagaimana berdoa. Alkitab ngomong yang sebaliknya. Lalu kita diajar, doa saudara-saudara sekalian, pertama-tama harus ditujukan kepada Bapa. Lalu kalau kita bicara, kita harus tengadah karena Bapa di langit sana, di surga. Kita berkata, ya Bapa kami yang di surga. Dan selalu setiap kalimat harus diakhiri, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, doa harus dibagi-bagi. Pertama-tama, doa soal sosial ekonomi, ini penting. Lalu kita bilang, ya Tuhan aku berdoa sekarang tentang doa sosial ekonomi. Saudara kalau berdoa jangan kacau. Habis ngomong ekonomi, ngomong soal apa, jangan. Mari gabung-gabungkan, supaya Allah juga tidak bingung dengan permintaan kita yang begitu banyak. Lalu kita mulai berkata, Tuhan ini menyangkut sosial ekonomi keluarga. Tolong ya Tuhan, hutang-hutang kami di warung belum terbayar. Beri anugerah-Mu sehingga seperti orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel, mereka juga murah hati, kami tidak usah bayar, bahkan boleh ngutang lagi. Lalu setelah itu doa macam-macam. Sekarang tentang sosial politik keluarga. Ya Tuhan, istriku banyak ngatur rumah tangga. Aku sudah berkata, aku kepala keluarga. Dia malah jawab, tapi aku lehernya. Geleng atau manduk terserah leher, bukan kepala katanya. Lalu kemudian doa macam-macam lagi. Lalu kita diajar, oh doa ini begini. Apa betul itu doa, saudara? Alkitab berkata, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bahkan sebetulnya, dengar baik-baik, tidak seorang pun dalam dunia ini yang punya keinginan keluar dari hidup manusianya sendiri untuk berdoa. Nggak ada, saudara. Itu didorong, kalau dari hati kita, didorong oleh karena daging kita sebetulnya. Tapi kalau murni manusia mencari Allah, hakikatnya tidak ada. Kenapa, saudara? Coba buka Filipi pasal 2. Ada banyak orang Kristen itu GR gitu loh, terhadap dirinya sendiri. Pikirnya hebat, pikirnya luar biasa, tapi nol sebetulnya. Buka Filipi 2 ayat 13. Saya mau tunjukkan ini sehingga nggak ada orang Kristen terlalu GR di sini, saudara, dengan dirinya sendiri. Filipi 2:13. Karena Allah lah, saudara, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam bahasa Inggrisnya, King James menerjemahkan begini. For it is God which work in you. Allah lah yang bekerja di dalam kamu
both to will and to do. Baik menciptakan kemauan, keinginan, ataupun perbuatan yang sesuai dengan apa yang dia senangi. Terjemahan lain berkata, God is the one who constantly, Allah lah yang secara terus-menerus putting forth his energy in you, yang memasukkan energinya di dalam kamu, sehingga engkau punya keinginan dan perbuatan yang seperti yang Tuhanmu inginkan. Jadi semua yang baik dari kita, dengar baik-baik, tidak pernah berasal dari manusia kita. Itu semua karena Allah yang bekerja di dalam kita. Makanya perhatikan, ketika orang muda yang kaya datang kepada Yesus berkata begini, guru yang baik, langsung diinterupsi, stop. Mengapa kamu berani berkata aku baik? Tidak satu manusia pun baik. Itu betul, saudara. Hanya Allah yang baik. Itu betul. Karena kebaikan kita, kerinduan untuk berbuat baik, dan perbuatan baik kita yang sesuai kemauan Allah, Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Jadi kalau Anda berkata, oh aku ini orang yang penuh kasih. Lihat kasihku, kehangatanku besar. Saya bilang GR loh. Bukan kamu yang penuh kasih. Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Sehingga engkau keluar kasih ilahi. Kalau ada orang berkata, oh aku ini orang yang dermawan, murah hati. Saya bilang sombong loh. Bukan kamu yang murah hati. Allah yang memberikan kuasanya, energinya, bekerja dalam diri kita, sehingga mendorong kita melakukan apa yang baik, memberikan kerinduan dalam batin kita, mengerjakan yang Tuhan inginkan. Lalu yang kita bisa banggakan apa? Nggak ada, saudara, sebetulnya. Manusia, kita ini termasuk saya, hakikatnya itu jahatnya luar biasa, egonya besar, menangnya sendiri, karepe dhewe, dan tidak ada yang baik dari manusia. Yang ngomong Yesus, tidak ada manusia baik. Jadi kalau Anda berkata saya baik, GR saya bilang, sorry, salah alamat. Engkau ambil kemuliaannya. Bukan engkau yang baik, Allah yang bekerja di dalammu, melahirkan kebaikan, bukan dari dirimu sendiri. Ambil contoh, simpel aja. Coba lihat manusia ini, saudara ya. Kalau beli makanan, mintanya tambah. Pak Marso beli mangga di Purwodadi, wah oyok-oyokan sama bakole, ngaku-ngaku sampai ponakane bakole untuk tambah satu mangga lagi. Pak Gaspar nggak dapat tambahan. Pak Marso bilang, lah kamu bukan ponakannya, tonggonya aja bukan, nggak dapat. Jadi timbangannya lain. Pulang gagah, dapat lebih murah. Itu manusia. Saya kira-kira ya berbuat yang sama. Ngerti saudara? Manusia semua gitu. Saya juga berbuat yang sama. Beli, tambahi. Kalau di rumah ada orang jual AC, jual duku, saya bagian ngincipi. Istri saya nawar, saya ngincipi terus 3, 4 habis, saudara. Timbangan gak bakal dipotong. Manusia itu. Itu jahat. Semua kita begitu. Gak ada orang beli mangga 3 kilo. Ya sudah saya bayar 3 kilo. Ibu ngasih saya sekilo aja. Gak pernah ada cerita begitu. Belum pernah. Di Kompas Suara Merdeka gak pernah ada begitu, saudara. Gak pernah cerita. Jahatnya luar biasa. Tapi, nggak dengar. Kalau naik Daihatsu, ditambahi malah gak mau. Malah marah-marah. Pak Daihatsu, saya minta berhenti persis depan apotek X, tepat. Nggak usah Pak, saya tambahin 100 kilo lagi lah ke sana, free, gratis, nggak usah bayar, malah ngamuk-ngamuk. Saya kan minta tepat loh, ditambahin nggak usah bayar, malah nggak mau. Ngerti? Ini manusia, betul nggak saudara? Siapa yang berani bilang, oh saya orang baik Pak, omong kosong. Kebaikan kita karena Allah lah. God is the one who constantly putting forth his energy in you. Allah yang terus-menerus memasukkan energinya di dalam kita, memasukkan kuasanya dalam kita, sehingga lahir keinginan untuk menyenangkan dia, lahir perbuatan yang baik seperti yang dia inginkan. Nah kalau Anda berkata, Pak saya nggak bisa berdoa, sudah benar itu. Dagingmu nggak pernah bisa berdoa. Kalau orang berkata, wah saya ini hobinya berdoa Pak. Wah kalau enggak berdoa sakit semua. Ya itu bukan dari dagingmu. Rohmu yang didorong oleh roh Tuhan sendiri.
Lo manusia itu dasarnya ndableknya luar biasa kok saudara. Disuruh nggak bisa, didorong malah mundur, ditarik malah maju. Manusia itu begitu. Paulus ngomong aku kok, yang tidak baik, yang aku nggak mau malah kerjakan, yang aku ingin malah aku nggak mau kerjakan. Ngaku dia, manusia celaka aku, dia ngomong gitu. Syukur tapi ada Yesus yang merubah aku. Loh itu Paulus. Jadi kalau ada orang merasa lebih hebat dari Paulus, yang buat Alkitab sendiri saudara. Nggak ada yang baik dari kita. Jadi kalau engkau berkata ini baik, omong kosong. Semua kebaikan kita karena Allah yang bekerja di dalam kita. Anda lihat wayang, wah hebat ya wayang kulit, gitu. Itu bukan hebat wayangnya, tangan dalangnya yang hebat saudara. Kalau jelek-jelek bukan Tuhan, yaitu kita sendiri, kamu sendiri, saya sendiri, saudara. Tapi semua yang baik, itu Tuhan. Ngerti? Jadi kalau Anda bertengkar, suami istri, contoh ini aku, bilang GR. Tuhan di dalam kamu yang jadi buat kamu baik. Bukan kamunya yang baik. Ngerti, saudara? Jadi siapa yang bisa bangga dengan diri sendiri? Nggak ada. Nggak usah bangga dengan hidupmu. Jelek semua. Yesus sendiri berkata tidak ada manusia yang baik. Alkitab berkata kebaikanmu seperti kain kotor. Apa itu bahasa Jawanya? Gombal katanya. Kebaikanmu itu gombal dia bilang. Gombal katanya Alkitab. Yesaya berkata kebaikanmu gombal, lalu apa? Pak saya nggak bisa berdoa. Ya sudah benar memang nggak bisa berdoa kamu. Tidak mungkin kita bisa berdoa. Daging kita tidak mungkin bisa berdoa. Nah terus gimana? Nah, saya buktikan lagi, buka kitab Hagai. Hagai pasal pertama. Biar makin ngerti, nggak ada orang GR gitu, saudara. Nggak usah merasa hebat, nggak ada orang hebat di tengah-tengah kita yang ada Tuhan. Hagai pasal pertama, ayat 12 sampai 14. Kitab Hagai pasal pertama, ayat 12 sampai 14. Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat. Bahasa Inggrisnya spirit, roh. Tuhan menggerakkan semangat. Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Dengar baik-baik. Bait Allah dibiarkan terbengkelai. Lalu kemudian Tuhan berkata, makanya berkat tidak aku curahkan karena engkau bangun rumahmu sendiri, engkau biarkan bait Allah terbengkelai. Sekarang bangun bait Allah, bangun. Saudara pikir setelah Allah berfirman, lalu mereka ketakutan kepada Allah, mereka bangun? Tidak. Siapa yang kerja dulu? Allah dulu. Allah mendorong, membangkitkan semangat mereka, baru mereka kerjakan firman itu. Dablek enggak manusia? Dablek saudara. Firman Tuhan disampaikan, ketakutan enggak melangkah. Yang bisa membuat mereka melangkah siapa? Tuhan yang bekerja di dalam kita. Anda bisa ngerti yang saya maksudkan? Jadi enggak ada yang bisa kita banggakan dari manusia kita. Oke? Lihat berikutnya. Yesaya pasal yang ke-50. Kalau ini pasti belum jelas lagi, ya kebangetan saudara. Ada orang mau breakthrough katanya. Bu Indri datang lalu semua pengen breakthrough. Lihat Pak Abin di ngkongkok di depan gini. 8 jam sehari. Maju lagi. Lalu semua pengen breakthrough. Lalu pengen bangun pagi. Nah sekarang bergumul lah. Bangun pagi sebagian pasang weker, sebagian apa. Sebagian pembantu disuruh pokoknya gedor kamar saya. Lalu hari pertama bangun pagi jam 4. Langsung dia bangun pusing kepalanya, muter. Biasa jam 8 baru bangun, jam 4 bangun. Wah, saya harus breakthrough.
Otok-otokan lalu doa. Sejam, setiap kali 5 menit. Melirik sebentar, baru 5 menit. Doa lagi, belum 8 jam. 10 menit lagi, ini kok semua tertawa nih ya, kira-kira gitu doanya. Katanya suruh sejam, belum sejam. Doa, 10 menit, melirik lagi. Belum lagi, doa lagi, sampai sejam. Wah, doa sejam. Kan hanya gitu bangga, ini luar biasa, saudara. Besoknya, langsung ketemu teman sorenya, puji Tuhan bersaksi. Tadi pagi, luar biasa. Bangun pagi. Saudara mesti bangun pagi dong, gitu. Nggak taunya tiap 5 menit, gitu saudara. Besoknya bangun lagi, buat lagi. Hari kedua jam 4:04, terlambat 1/4 jam bangunnya. Nggak apa-apa, sikat gigi, cuci muka, kasih sabun, mata pedes sedikit nggak apa-apa. Pokoknya doa lagi. 5 menit lagi. Waduh, ngotot semua orang di rumah. Wah, anakku rohani, breakthrough nih kira-kira. Yang breakthrough apanya nggak tahu. Pokoknya mulai hari kedua. Waduh, belum 5 menit. Kurang 5 menit lagi. Nggak apa-apa. Tuhan baik. Cukup Tuhan ya. Aku harus sekolah sekarang. Bangun, lompat, belajar saudara. Lupa bahwa ada ujian hari itu. Hari ketiga, bangun. 4:30 sekarang. Terlambat. Molor lagi 1/2 jam. Doa lagi. Sebulan kemudian, balik jam 8 baru. Haleluya. Tuhan murah. Sorry Tuhan, besok saya coba lagi. Besoknya nggak pernah dapat saudara. Kenapa? Karena semua engkau pikir engkau bisa kerjakan. Saya mau berdoa. Saya mau begini. Saya mau. Selama engkau begitu, nggak ada saudara. Nggak ada yang baik. Loh, Yesus yang ngomong masa mau bantah? Nggak ada manusia yang baik. Tadinya saya bingung loh. Yesus dipuji baik kok nggak mau. Rupanya saya ngerti. Kebaikan manusianya dia. Karena dorongan Allahnya sendiri. Ngerti? Makanya dia bilang, kenapa kamu bilang aku baik? Tidak ada manusia yang baik. Betul itu ternyata. Nah sekarang buka Yesaya. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dalam bahasa Inggrisnya sebelum kata setiap pagi ada satu kalimat yang di sini nggak ada. Apa itu? He awakens me morning by morning. Tuhan yang membangkitkan aku, membangunkan aku setiap pagi. Kalau ada orang Kristen setiap pagi bisa berdoa, bisa menyembah kepada Allah, bukan karena engkau sebetulnya orang yang rajin sembahyang. Yesaya berkata, He awakens me morning by morning. Ia membangkitkan, membangunkan aku setiap pagi. Dan dia membangkitkan telingaku untuk mendengar seperti telinga seorang murid. Kalau kita mendengar suara Tuhan juga karena dorongan dari roh Allah dalam hidup kita, membuat telinga kita mau dengar dia. Tidak ada manusia baik, saudara. Nggak ada. Semua kebaikan kita, bahkan kerinduan berdoa yang kita miliki, bukan dari daging kita, bukan dari manusia kita, tapi dari Allah sendiri. Nah sekarang Anda bertanya, Bapak tadi bilang kedagingan dikalahkan oleh doa. Tapi kita tanya, mana mungkin orang kedagingan berdoa? Bapak berkata, ya betul nggak bisa. Karena daging nggak pernah punya niat baik. Ini jahat, ini bobrok, ini rusak, ini bejat, egonya besar, jahatnya luar biasa. Lalu gimana? Semua Tuhan, lalu bagaimana? Kita mesti apa? Gampang saudara. Kalau sudah ngerti semua dorongan itu dari Allah, lalu kita suruh ngapain? Ya minta dorongan itu. Buka sekarang, Mazmur pasal yang ke-80. Mazmur 80. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Lalu perhatikan kalimat berikut ini. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Amplified menerjemahkan dengan kalimat begini. Revive us, bangkitkan kami kembali, atau give us life, berikan kepada kami kehidupan, and we will call upon your name, dan kami akan memanggil namamu ya Tuhan. Apa itu? Doa.
Memanggil nama Tuhan itu doa. Bagaimana kita bisa memanggil nama Tuhan? Kita bisa berdoa, revive us, bangkitkan kami, give us life, berikan kepada kami kehidupan, maka kami akan panggil namamu. Anda mengerti, dagingmu tidak pernah bisa diajak berdoa. Semua karena Allah yang putting forth his energy in you constantly, yang menaruhkan energinya, kekuatannya dalam hidupmu secara konstan, terus menerus. Lalu bagaimana energi itu bisa bekerja? Ingat, kita ini bukan robot. Kita punya kedaulatan. Kita buka hidup kita. Dia ketuk pintu hati. Kita buka, kita bilang, Tuhan, beri kehidupan. Supaya aku bisa berseru kepada namamu. Pada waktu engkau berdoa seperti itu, dia akan masuk memberikan energinya dalam hidup kita. Buka coba Kidung Agung pasal yang pertama. Pasal pertama, ayat yang keempat. Kalimat pertama saja. Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang keempat. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Bahasa Inggrisnya, draw me and we will run after you. Tariklah aku ya Tuhan, maka kami akan lari kepadamu. Yang membuat narik siapa? Yang narik siapa? Tuhan. Draw me, tarik aku, and we will run after you. Dan kami akan lari kepadamu. Jadi bukan kita yang berkata, oh saya mau berdoa. Nggak bisa. Allah yang narik. Sebelum dia tarik, kau minta, Tuhan tarik hatiku, supaya aku lari kepadamu. Pernah nggak ngalami begini? Misalnya ini ya, satu kali ada orang datang kepada saudara. Liburan minggu depan, ya, Anda tidak pernah keluar negeri, ada orang berkata gini, minggu depan liburan ke Hong Kong seminggu sama saya bayarin semua. Setelah itu mau kemana? Ke Makau jangan, Tilik Bambang sama Ina aja, masuk ke RRT. Nah misalnya begitu, itu senang gak hatimu? Hah? Atau wah saya gak senang Pak Hong Kong, lebih senang saya masuk ke gua doa di Getsemani seminggu berdoa? Hah? Ngomong kosong saudara. Kalau mendengar gitu, oh Hong Kong, bayari. Lah saya punya ini, ajak sekalian. Lu boleh. Naiknya apa? Lah mau naik apa? Cathay Pacific. Oke, nah. Itu Anda senang nggak? Ayo. Normalnya. Ada orang nggak terlalu normal bilang, bosen ya mungkin karena Anda terlalu sering di sana. Oke, sekarang ada orang menjanjikan itu. Setiap kali Anda ingat Hong Kong atau dengar Hong Kong, hatimu perasaannya gimana? Sir gitu, ngerti ya? Ada perasaan gitu, Hong Kong gitu. Pernah nggak ngalamin begitu? Atau mungkin bukan Hong Kong. Apa ya? Misalnya saudara ini beli rumah baru misalnya ya, beli rumah baru. Setiap kali Anda dengar kata rumah, ketika Anda mulai ngeliat gitu rundingan dengan bank mau berapa tahun, lihat modelnya gitu. Setiap kali dengar rumah tuh hatimu gimana? Sir dia. Nah, kayak ketarik kan? Betul nggak? Pernah ngalamin itu? Hah? Jujur saudara, jujur. Pernah ngalamin itu ya? Ada perasaan gimana ya? Saudara yang masih muda yang mulai cari lawan jenis, jangan cari sejenis, cari lawan jenis saudara. Lalu kemudian Anda melihat apa? Setiap kali Anda ketemu dengan orang itu kan hatimu kayak, saudara ngerti yang saya ngomong nggak sih? Hah? Ngerti ya? Saya takutnya hanya kedip-kedip, nggak ngerti apa-apa, saya frustrasi saudara. Ngerti yang saya maksudkan ya? Hatimu tuh ketarik ke situ. Saya mau ngomong dengan saudara, yang saya rasakan tiap hari begitu dengan Tuhan. Setiap kali saya sendiri, hati saya ini sangat ngelonjak ke Tuhan, ketarik ke Tuhan. Dan itu saatnya saya ketemu dengan dia. Saya kok pengen teriak haleluya nih, nggak ada apa-apa, nggak ada alasan apa-apa. Tiba-tiba meledak di dalam. Itu luar biasa. Every day, setiap hari. Yang narik siapa hati saya? Tuhan saudara. Bukan saya nyari Tuhan di mana kangkong, enggak. Dia yang tarik dan dekat dengan Allah kita. Anda ketika engkau ngalami itu seperti ketarik hatimu dengan dia, luar biasa. Kalau orang itu jadi cengeng. Hanya saya masih bisa tahan-tahan diri supaya enggak kelihatan nangis gitu. Kalau ada orang ngomong ada anak-anak Tuhan hidupnya kok begini, langsung bisa saya ngerti hati Tuhan enggak tahan. Ngelihat akan apa yang dirasakan Tuhan. Jeromi, tarik aku.
Bukan ke Hong Kong, bukan ke Amerika, bukan rumah baru yang narik. Tuhan sendiri. Sehingga tiap hari hati itu ketarik ke sana. Nggak bisa nggak, itu narik betul. Untuk nyatu dengan dia. Draw me, tarik aku. And we will run. Kami akan lari kepadamu. Ini kerinduan saya, ini doa saya. Saudara, Allah yang bekerja. Allah yang bekerja. Minta, Tuhan, give us life. Beri aku kehidupan. Supaya kami bisa sebut dan panggil namamu. Doa tidak pernah lahir dari daging, dari roh. Allah yang tarik kita. Buka kitab Wahyu, pasal yang ke-8. Wahyu, pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu 8, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu pasal 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ada doa yang naik bersama dengan asap kemenyan naik di hadapan Tuhan. Doa seperti ini yang Tuhan inginkan. Tapi dari mana doa seperti ini muncul, saudara? Ayat terakhir, Kidung Agung pasal 3, ayat yang ke-6. Apakah itu yang membubung dari padang gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Saudara, kata gumpalan-gumpalan asap, bahasa Inggrisnya pillars of smoke, pilar-pilar asap, pilar asap, naik ke atas. Dan dikatakan tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Ada pilar asap yang wangi, yang dilihat, yang naik. Ini doa, saudara. Tapi dari mana pilar asap ini naik, saudara? Pilar asap yang begitu wangi naik, doa naik dari mana? Alkitab berkata, apakah itu yang membubung dari padang gurun? Ketika Allah memberikan dorongan dalam hatimu untuk mulai berdoa, tidak berarti kemudian engkau akan doa dengan nikmat sekali tanpa masalah. Tetap engkau mesti struggle, bergumul. Ada banyak pikiran yang mengganggu kita mungkin. Dan mungkin di tengah-tengah seperti padang gurun, tantangan begitu banyak, problem begitu banyak, tapi engkau mengerti aku harus tetap berdoa. Nah, orang yang berani pakai lututnya, walaupun Allah izinkan dia ada di tengah-tengah padang gurun, doanya akan naik seperti pilar asap yang wangi, kemenyan, mur, semua wangian pedagang naik. Pilar-pilar asap itu naik dari mana? Dari padang gurun. Kalau engkau sedang punya kebutuhan, didesak oleh keadaan begitu berat menekan hidupmu, tetap kau berkata, Tuhan, beri kehidupan kepadaku, supaya aku berseru manggil namamu. Ketika rohnya mendorong kita berdoa, kita pakai lutut kita berseru kepada Allah, seperti pilar asap yang naik, wanginya naik sampai di hadapan tahtanya, dan itu akan dikembalikan oleh Tuhanmu, sehingga anugerah, mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Engkau bisa mengerti yang saya maksudkan? Ketika engkau di padang gurun, dalam tekanan yang berat, dalam pergumulan yang begitu berat, engkau tak bisa pakai lututmu, engkau berseru, give us life, beri kami kehidupan, supaya kami bisa memanggil namamu. Waktu engkau pakai lututmu untuk sembahyang, saudara, seperti pilar yang naik di hadapan Tuhan, wanginya luar biasa. Saudara,
Praktekkan firman ini. Setiap kali engkau mengalami kesulitan, praktekkan firman ini. Dan katakan, Tuhan, dagingku tidak mau berdoa. Bekerja dalam kehidupan kita. Bergumul dengan Allahmu dalam doa. Dagingmu akan tersangkali. Dan pada waktu itu seperti pilar asap yang naik. Wangi dari padang gurun. Menembus sampai ke tahtanya. Pada waktu itulah Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Kita berdiri bersama-sama saudara. Sama-sama saudara.